teman-teman semua. Baik, selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Data Tech Laboratory, Prof. Sugiarto, PhD. Yang kami hormati Bapak pembicara kita hari ini, yaitu Bapak Joko Elianto, SSI, MPD, serta yang luar biasa dan kami banggakan seluruh peserta webinar pada malam hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Cynthia Afriani yang akan bertindak sebagai Master of Ceremony sekaligus pemandu jalannya acara yang luar biasa ini sampai akhir nanti. Sebelum itu, saya bacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua, pengenalan singkat terkait data tech. Acara yang ketiga, pematerian. Kemudian dilanjut tanya jawab. Dan acara yang terakhir, dokumentasi dan penutup. Untuk itu, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Melangkah acara yang kedua, yaitu pengenalan Data Tech Laboratory. Teman-teman semua, sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita mengenal lebih dekat mengenai wadah belajar kita hari ini. Data Tech Laboratory hadir sebagai lembaga yang berfokus pada inovasi dan menginspirasi, terutama dalam bidang penerbitan jurnal serta pelatihan statistik dan analisis data. Melalui program-program terbaiknya, DataTech berkomitmen penuh untuk membantu para akademisi, peneliti, dan praktisi dalam meningkatkan kualitas riset dan olah data secara komprehensif. Baik rekan-rekan semua, melangkah acara berikutnya yaitu pematerian oleh Bapak Joko Arianto, SSI, MPD. Beliau adalah seorang data science handal dengan pengalaman lebih dari 5 tahun di bidangnya. Pada hari ini kita akan mengupas tuntas salah satu metode analisis data yang sangat penting yaitu Principal Component Analysis atau biasa kita sebut dengan PCA menggunakan RStudio. Webinar ini didesain sebagai pengenalan yang ramah untuk siapa saja, baik yang bergerak di bidang peneliti sains maupun ilmu sosial. Nah, kita akan langsung menyimak nih paparan materi sekaligus sesi hands-on dari narasumber kita yang luar biasa ini. Kepada Bapak Joko Elianto, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Cynthia. Halo, sebelumnya suara saya bisa didengar baik ya, teman-teman semuanya. Bisa. Oke, baik. Thank you Kak Cynthia. Baik, sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir di malam hari ini. Sebelum saya lanjutkan, saya mau dengar dulu dong sapaannya, suaranya teman-teman semuanya. Kita malam hari ini santai saja. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Data Tech Laboratory, sebuah wadah untuk belajar tentang data science dan statistik, dan juga kita juga memiliki penerbitan jurnal dengan beberapa topik begitu. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya juga Elianto. Di Data Tech Laboratory, saya bertanggung jawab untuk sebagai divisi pelatihan gitu. Dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang sudah join gitu ya, dapat infonya dari sosial media. Terima kasih telah bersedia gitu untuk mengikuti kegiatan kami gitu. Oke. Halo, saya sapa dulu kepada teman-teman. Halo, selamat malam semuanya. Cek cek. Halo, halo. Malam. Halo, selamat malam. Oke, sehat-sehat semuanya ya. Oke. Baik, dari mana aja nih? Boleh tuliskan dari kolom komentar. Boleh di kolom chat. Ada dari mana aja untuk malam hari ini? Oke, biar suasananya lebih aktif lagi gitu ya, biar kita bisa saling kenalan gitu. Wah, ada Kak, wah banyak sekali ini. Ada Kak Wisnu dari Bekasi, ada Kak Andin dari Surabaya, ada Kak Erika dari Jogja, ada Kak Kanisius dari Depok, ada Kak Jos dari Jogja, dari Bandung, dari Bogor, oke, dan dari Ciputat. Mana lagi nih? Nah, kalau kita lihat dari peserta yang terdaftar, itu bahkan juga ada yang dari luar Jawa gitu ya, ada dari Indonesia Timur, dari berbagai universitas di Indonesia.
Oke, siapa lagi nih? Kita tunggu keaktifannya, teman-teman. Oke, baik sekali lagi. Terima kasih saya ucapkan pada teman-teman yang eh, ini ya sudah join di kegiatan kami. Nah, yang menarik adalah setiap bulan kami mencanangkan untuk sharing sebuah topik secara gratis. Gitu. Tentu bukan berarti kami mengajari enggak, tetapi kita coba bahas nih satu topik gitu ya, tentu berkaitan dengan statistik, data science, metodologi-metodologi yang terbaru gitu ya, yang lagi in gitu atau mungkin dari teman-teman Bapak Ibu semuanya juga kalau mau request boleh banget gitu bisa japri atau DM ke Instagram kami data.techlab underscore begitu. Oke, boleh nggak kalau di bulan depan gitu topiknya tentang ini boleh banget nanti request nanti akan kita coba bahas bersama tim gitu. Di bulan lalu kita sudah bahas MPLS dengan R gitu. Dan kenapa menggunakan R? Karena R open source gitu ya. Jadi kita sangat mendukung nih teman-teman para mahasiswa, Bapak Ibu dosen gitu ya untuk mendorong kita ya menggunakan software-software yang satu open source, dua software-software yang memang bisa kita akses dengan baik gitu. Nah, di malam hari ini kita coba membahas prinsipal komponen analisis gitu. Oke, nah karena ini temanya spesifik, uh, menjadi menarik kenapa teman-teman ingin ikut tertarik gitu ya. Kenapa sih teman-teman tertarik dengan tema ini atau ikut di webinar ini? Mungkin boleh ada satu dua volunteer yang bisa on mic gitu. Kenapa ingin ikut? Harapannya apa? Siapa tahu mungkin di materi yang kami susun itu belum ada, boleh banget ditanyakan gitu. Atau mungkin sekarang sedang skripsi atau tesis atau tugas terkait dengan prinsipal komponen analisis, boleh banget. Oke, thank you. Ini ke Ahmad ada feedback ya. Kenapa nggak pakai Python aja? Google Colab kan juga free. Oke, nice. Oke, kenapa kita nggak pakai Google Colab? Ya, kita sekarang memilihnya R Studio karena dari kami dari Datatech juga eh, R R adalah salah satu bahasa yang paling ya paling terstandar untuk statistik Kak, gitu. Jadi karena kami memang fokusnya di situ, jadi kami juga mengenalkan R gitu ya, gitu. Di Python juga bisa gitu menggunakan Google Colab gitu. Cuman sekarang kita saat ini menggunakan R dan R Studio. Oke, thank you Kak Ahmad untuk responnya. Mungkin teman-teman yang lain, kenapa ikut di sesi malam hari ini? Oke, dari Kak Ahmad Firmansyah. Nah, untuk remind materi dan penggunaan dari R gitu ya. Oke, RS maksudnya R Studio gitu ya Kak Ahmad ya. Oke, mungkin yang lain, teman-teman yang lain. Nah, kita ada peserta terdaftar, ada kurang lebih 50-an. Yaitu kita share hanya 1 minggu sebelumnya, begitu. Oke, tertarik dengan data analisis dan mau mencari tahu selain SPSS dari Kak Jos. Nice, gitu. Uh, Ya, teman-teman berarti ini terbiasa dengan SPSS gitu ya dan pengen uh, belajar hal baru. Bagus banget Kak Joshua. Kemudian rekan Andin, kebetulan semester lalu juga ada mempelajari R Studio juga. Oke, berarti ini karena R Studionya teman-teman ya. Oke, sebenarnya saya mencari ke PCA-nya. Mungkin ada teman-teman yang sekarang lagi tesis atau mungkin skripsi atau mungkin Bapak Ibu dosen gitu yang sedang punya penelitian di Principal Component Analysis. Oke, kalaupun belum nggak apa-apa gitu dan ya berarti ini poin juga bagi kami gitu ya. Karena ternyata ada beberapa teman-teman juga yang ingin mengenal lebih dalam dengan R gitu. Oke, di malam hari ini kita akan membahas salah satu metode yaitu namanya Principal Component Analysis atau yang biasa dengan disebut dengan PCA gitu. Oke, ini ada respon dari Kak Wisnu. Saya pengen memulai membuat tesis. Oke, thank you Kak. Semoga bisa lancar gitu ya dan semoga sharing kita malam hari ini juga bisa bermanfaat bagi Kak Wisnu. Oke, dan ada Kak Meisha ini untuk penelitian gitu ya.
Oke, nanti teman-teman setelah pemaparan materi, sebenarnya di tengah-tengah juga boleh banget teman-teman lempar pertanyaan ya. Cuman mungkin akan saya cut off, mungkin 10-15 menit saya akan fokus menyampaikan materi, nanti saya akan cek untuk di pertanyaan gitu ya, di chat. Kemudian biar kita fokus kayak gitu. Oke, di malam hari ini apa aja yang akan kita bahas? Tentu yang pertama adalah pengenalan PCA. Mungkin teman-teman yang malam ini mungkin ada yang baru pertama kali dengar apa itu PCA gitu ya. Coba akan kita bahas gitu. Apa sih implementasinya? Biasanya dipakai untuk apa sih PCA ini? Kemudian idenya. Nah, yang menarik adalah ini sebenarnya dasarnya dari matematik sekali dan kebetulan kami gitu ya dari data tech laboratory mostly itu teman-teman dari matematikawan kayak gitu. Jadi ya kita coba nanti teman-teman kita juga ada kelas yang khusus gitu ya yang kita rancang memang nanti membahas ada metode matematikanya lebih dalam kayak gitu dan juga implementasinya. Tetapi untuk sesi webinar ini kita akan kasih poin-poin intinya gitu, dan semoga nanti bisa membantu teman-teman. Kemudian ada tahap-tahap dari PCA, kemudian bagaimana kita menggunakan atau bagaimana kita mengimplementasikan PCA ini di Art Studio dan visualisasi hasil PCA gitu. Oke, yang pertama kita uh, bahas dulu tentang apa itu sih PCA. PCA itu ya kita sering sebutnya PCA. Sebenarnya ini adalah kependekan dari Principal Component Analysis. Nah, apa yang dimaksud dengan Principal Component nanti akan coba kita singgung. Ini intinya teman-teman PCA ini sering dipakai, mungkin teman-teman juga sering dengar, sering dipakai untuk menyederhanakan data berdimensi tinggi. Jadi kalau misal teman-teman ada melakukan analisis data gitu ya, eh, melibatkan berapa variabel tuh. Misal di sini nanti kita akan menggunakan data-data terkait per provinsi gitu ya, ada PDRB, ada UMP, ada indeks kebahagiaan kayak gitu. Misal kita punya berapa variabel nih, tiga gitu. Nah, mungkin teman-teman di penelitiannya menggunakan 5 variabel, 10 variabel gitu. Nah, dari variabel atau kolom tadi, kalau jumlahnya lebih dari 3, maka eh, terdapat kesulitan-kesulitan untuk kita menganalisisnya. Gitu. Ada juga kalau kita ngomongin statistik, maka kalau variabelnya itu banyak, itu teman-teman ya lebih dari 2, maka akan masuk ke namanya analisis multivariat gitu. Tapi intinya teman-teman, ketika kita bekerja dengan data yang jumlah variabelnya banyak, katakanlah lebih dari 3, paling nggak kita nggak bisa melakukan visualisasi gitu. Bagaimana kita bisa memvisualisasikan data berdimensi 4, 5, 6 dan seterusnya, bahkan mungkin ratusan kayak gitu. Nah, jadi biasanya si PCA ini digunakan untuk itu, teman-teman, untuk menyederhanakan data. Dari yang tadinya dia mungkin dimensinya 10 gitu ya, atau variabelnya 10 gitu, atau kolomnya ada 10, kita bisa ringkas jadi 2. Nah, terus bagaimana cara meringkasnya gitu ya? Bagaimana caranya kita bisa ngedefine dua variabel baru based on variabel-variabel yang sudah ada, tetapi sebenarnya si variabel baru itu tuh represent atau mewakili dari 10 variabel tersebut, katakanlah. Nah, terus kenapa sih kita tuh nggak bekerja aja di uh, dimensi banyak itu? Gitu. Nah, berikut ada beberapa masalah-masalah ketika kita bekerja di data yang berdimensi tinggi. Katakanlah kolomnya lebih dari 3, gitu ya. Selain kita kalau memang kita butuh analisis multivariat gitu, katakanlah gitu ya. Tapi di lain hal tersebut, misal untuk machine learning seperti itu, um, ada beberapa masalah termasuk di analisis. Paling nggak yang pertama kita nggak bisa melakukan visualisasi data melibatkan semua variabel ya. Yang saya bahas adalah melibatkan semua variabel secara langsung. Berbeda kalau kita mungkin pakai plot X1, X2, kemudian kita bikin metrik gitu ya. Bukan seperti itu, tetapi beneran satu plot yang melibatkan semua dimensi. Dan memang maksimal kita hanya bisa melakukan visualisasi di maksimal di 3 dimensi. Nah,
Paling tidak pertama itu. Yang kedua adalah perulangan. Ada kemungkinan bahwa data-data yang banyak itu sebenarnya adalah data yang sama atau merepresentasikan hal yang sama atau mungkin punya karakteristik yang sama gitu. Dan ketika itu digunakan juga ada resiko lagi yaitu overfitting karena data-data tadi cukup banyak ketika kita melakukan pemodelan justru malah dia terlalu si model tadi terlalu spesifik. Jadi kalau kita terapkan di tempat lain gitu ya, dia nggak bekerja secara optimal kayak gitu. Dia terlalu overfit kayak gitu. Dan yang paling jelas teman-teman adalah beban komputasi. Nah, kenapa makin tinggi variabelnya gitu ya, makin banyak dimensinya, makin banyak data yang diproses, tentu beban komputasinya juga lebih tinggi. Nah, mungkin bagi teman-teman yang di statistik mungkin belum terlalu relate ya, seberapa berat sih data saya itu diolah gitu. Tapi teman-teman dari data science, mungkin yang mengembangkan model-model machine learning, AI gitu, itu akan terasa banget teman-teman ketika kita bekerja di data yang cukup banyak gitu ya, dan kolomnya juga banyak nanti, nah itu akan kerasa banget kayak gitu. Nah, dari sini eh, muncullah atau biasanya PCA itu dipakai untuk apa aja sih kayak gitu. Nah, yang paling terkenal adalah kalau saya tadi awalnya gitu ya, misalnya punya data dengan 10 dimensi gitu atau 10 variabel atau 10 kolom. Saya reduksi jadi 2 atau 3 buat bisa saya visualisasi gitu. Yang pertama adalah reduksi dimensi atau mengurangi dimensi gitu. Yang kedua adalah untuk mengatasi multikolinearitas gitu. Nah, karena nanti dia ada uh, hubungan gitu ya. Biasanya ada data-data kalau kita ngomongin multivariabel bisa jadi beberapa data tuh saling berhubungan gitu, teman-teman. Nah, dengan PCA ini karena nanti si prinsipal komponennya itu dia ortogonal atau saling tegak lurus, maka kita bisa menghindari si multikolinialitas tadi. Gitu. Nah, anggaplah kalau teman-teman sekarang istilahnya terlalu ini ya, terlalu terlalu apa statistik gitu. Anggaplah kalau saya punya 10 data tuh sebenarnya 3 data tuh dia punya karakteristik yang sama dan ketika saya visualisasi atau saya terapkan satu metode itu tanda petik mengganggu gitu ya. Dengan si PCA ini saya bisa menghilangkan masalah itu gitu. Nah, kenapa nanti akan kita coba sedikit bahas gitu. Nah, kemudian untuk mendeteksi outlier. Nah, ini sebenarnya lanjutan dari reduksi dimensi tadi. Kayak misal saya punya 10 variabel, saya reduce, saya turunkan jadi 3 atau 2, kemudian saya plot data-data yang punya karakteristik berbeda itu bisa terlihat gitu ya. Jadi dia bisa memisah gitu. Jadi bisa kita gunakan untuk mendeteksi outlier. Nah, dari situ juga kita juga bisa melakukan pengelompokan atau klasterisasi dan untuk analisis multivariat, nah ini juga yang sering cukup dipakai dari PCA, nggak melulu hanya untuk mereduksi dimensi, tapi juga kita bisa melakukan visualisasi gitu ya, atau uh, analisis komponen utama seperti itu. Si prinsipal komponen analisis ini nanti kita akan cari mana variabel-variabel ini gitu ya, dan bagaimana nanti data-data kita tuh lebih terkelompok gitu ya. Dia akan data-data yang punya karakteristik yang mirip, ya cenderung akan berkumpul lebih dekat gitu ya. Kemudian data-data yang berbeda, dia akan terpisah jauh kayak gitu. Kemudian variabel-variabel yang dia punya karakteristik yang sama, dia akan searah, yang saling berlawanan berarti ini ya korelasinya berlawanan kayak gitu. Nah, dari plot ini bisa kita lihat kayak gitu. Kemudian untuk feature engineering. Nah, feature engineering ini intinya adalah untuk kita mentransformasi data kita sehingga bisa kita gunakan untuk tahapan selanjutnya gitu. Biasanya ini di data science atau data analisis gitu ya. Karena tadi kita memproses dari data yang variabelnya banyak jadi sedikit. Oke,
Nah, ide dasarnya teman-teman, jadi tadi kan saya bilang di awal ya, saya punya data punya 10 variabel misalnya. Saya mau kompres, bukan kompres. Saya pengen bikin dari 10 itu jadi dua, yang mewakili 10-nya. Nah, apa yang dimaksud dengan mewakili tadi? Gitu. Bisa kita terjemahkan dengan menurunkan dimensi tanpa menghilangkan informasi. Gitu. Jadi, kalaupun saya punya dua yang saya tarik dari 10 tadi, si dua ini tuh tetap nge-represent dari 10 data awal. Gitu. Nah, artinya informasi-informasi penting dari keseluruhan data tetap saya pertahankan. Gitu. Nah, informasi ini diwakili oleh apa? Atau kita dekati dengan apa? Di statistik, informasi itu kita representasikan sebagai atau kita gunakan pendekatan yaitu varian. Kenapa dipilih varian? Karena varian itu kan untuk melihat seberapa ragam data gitu ya. Dari data nilai terkecil sampai terbesar kayak gitu. Seberapa beragam sih data kita. Nah, ragam atau varian ini yang kita asumsikan sebagai informasi. Semakin beragam berarti kita bisa menangkap informasi yang lebih banyak. Gitu. Make sense, teman-teman ya. Nah, jadi itu dulu. Idenya dari situ. Jadi bagaimana kok kita bisa sih generate dua kolom baru dari 10 kolom yang sebelumnya, tetapi bisa mewakili satu karena kita ambil dari variansnya tadi. Nah, varian dari 10 kolom tadi, teman-teman. Nah, si variansi ini kan dia ingin melihat perubahan data berdasarkan dirinya sendiri, varian ya. Berarti seberapa beragam data berdasarkan nilai rata-ratanya. Gitu. Nah, kalau bagaimana data itu berubah terhadap data yang lain, gitu, ini namanya kovarian, teman-teman. Nah, karena kita ingin melibatkan seluruh variabel, misalnya ada 10, maka nanti kita akan membuat sebuah matrik namanya matrik kovarian. Nah, dari matrik kovarian ini, kita sebenarnya sudah mengumpulkan informasi tentang varian antar variabel tadi, teman-teman. Si kovariannya gitu ya, antar 10 variabel tadi misalnya. Nah, karena dari sini kita sudah merujuk dari varian, kovarian, dan matrik kovarian, maka kita bisa mengambil gitu ya, atau mengekstraksi gitu. Jadi si nilai prinsipal komponen tadi gitu. Nah, kita pakai apa di PCA ini? Nah, core-nya adalah di nilai eigen dan vektor eigen. Nah, jadi nanti ketika kita dekomposisi istilahnya atau kita pecah gitu ya. Dari satu matrik ini kita pecah jadi ada vektor, kemudian ada nilai eigen gitu ya. Nah, di mana nanti nilai eigen itu menunjukkan si satu vektor ini tuh seberapa penting gitu teman-teman, atau dia seberapa besar mewakili varian dari keseluruhan data. Nah, gitu. Nah, nanti kita akan lihat langsung prakteknya gitu ya di datanya biar lebih ada bayangan. Dan dari nilai eigen dan vektor eigen ini kita proses jadi prinsipal komponen. Nah, kita terapkan lagi ke data awal sehingga kita bisa dapatkan si prinsipal komponen tadi, teman-teman. Oke. Nah, jadi nanti dari data yang kita punya, kita bisa melakukan plot seperti ini. Ini salah satu hasil akhirnya. Teman-teman, misal saya bekerja dengan 6 variabel ya. Ada indeks pembangunan manusia, ada PDRB, ada tingkat pengangguran terbuka, kemudian ada upah minimum provinsi, ada happiness index, dan ada persentase penduduk miskin, kayak gitu ya. Nah, di sini, di panah-panah ini, dia merepresentasikan si variabel-variabel yang sedang kita bahas. Nah, bagaimana kita merepresentasikannya, ini membacanya tuh bagaimana nanti akan kita bahas. Nah, tapi salah satu hasil dari PCA itu, nanti kita bisa membuat satu biplot seperti ini. Oke. Nah, tahapannya, pertama kita perlu melakukan standarisasi data, kemudian selanjutnya adalah pembentukan matrik kovarian, kemudian menghitung nilai eigen dan vektor eigen, mengurutkan komponen, kemudian kita
kembalikan ke data asli atau kita transform ke data asli. Nah, yang penting mungkin perlu saya sampaikan kenapa butuh standarisasi atau di skala yang sama, karena ketika kita bekerja di data dengan skala yang berbeda, misal kolom kolom satu tuh di puluhan gitu, kolom kedua di ratusan, atau kolom ketiga malah di jutaan kayak gitu. Ketika kita plot nanti dengan skala berbeda itu jadinya nggak adil teman-teman ya. Nanti di sini bergerak hanya satu, di sumbu X-nya bergerak satu misalnya, sumbu Y-nya dia bergerak 1000 misalnya. Maka itu nggak jadinya tidak adil gitu ya. Artinya nanti pola yang kita peroleh pun jadi bias kayak gitu. Nah, makanya penting untuk melakukan standarisasi data di sini. Oke, nah kemudian kenapa pakai R? Kemudian di R kita pakai apa aja gitu. Nah, itu juga yang kita bahas kemarin di bulan kemarin ketika kita bahas MPLS. Kenapa pakai R? Kan sudah ada software-software lain kayak gitu ya. Dan malam hari ini juga kenapa pakai R? Kan sudah ada Python kayak gitu. Nah, yang perlu kita pahami teman-teman, si R ini memang sebuah bahasa yang bahasa pemrograman yang memang dia asalnya dari teman-teman statistikawan gitu ya, teman-teman statistik gitu. Jadi ya sebagai seorang matematikawan, kemudian juga statistician gitu ya, kayak statistikawan gitu bahasa Indonesia yang mudah aja. Itu memang ya kita standarnya sebenarnya menggunakan R. Meskipun sebenarnya mau menggunakan bahasa Python dan lain sebagainya juga hasilnya harusnya sama gitu teman-teman. Tapi paling enggak standarnya gitu ya sebagai teman-teman yang bekerja di statistik pasti akan lebih familiar dengan R gitu. Dan mungkin bagi teman-teman yang baru ini ya mungkin kemarin di Python kemudian di R, beruntung teman-teman karena perbedaannya juga tidak terlalu banyak kayak gitu ya. Jadi logik-logiknya sama hanya sintaksnya berbeda sedikit seperti itu. Oke, di R untuk menghasilkan atau menghitung PCA-nya kita bisa pakai factominr gitu ya, atau factominer biasanya. Dan untuk visualisasinya gitu, untuk menampilkan hasil-hasil ini sehingga mudah kita pahami, kita menggunakan namanya Facto Extra, teman-teman. Nah, dua library ini yang diperlukan gitu. Jadi pertama kita perlu ngeload dua library. Nah, kemudian ada beberapa visualisasi PCA pada R yang bisa kita hasilkan kayak gitu. Nah, tinggal nanti tergantung kebutuhannya teman-teman nih gitu. Eh, di R maksudnya ini saya sampaikan by default teman-teman ya, atau function-function yang ada di Facto Extra tadi coba kita bahas gitu. Kalau misal teman-teman punya kebutuhan yang lain, ya mau nggak mau kita harus, kalau di R berarti kita harus membuat eh, from scratch gitu ya. Mungkin kurang ini kita bisa pakai ggplot misalnya. Tetapi yang di sini akan kita bahas adalah fungsi-fungsi gitu yang sudah tersedia di Facto Extra, kemudian bagaimana cara nanti membaca hasilnya kayak gitu. Oke, kita akan hands on teman-teman. Jadi di sini kami sudah membuat sebuah artikel. Nanti teman-teman bisa kunjungi di AirPubs kami di Data Tech Lab. Mungkin saya bisa taruh di kolom chat teman-teman. Untuk kode juga sama yang sudah kita publish gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa kunjungi. Semua pembahasan yang saya sampaikan tadi itu sudah kita tulis untuk di halaman AirPubs ini teman-teman. Yaitu Principal Component Analysis atau dengan domain PCA menggunakan R dari Data Tech Lab di AirPubs teman-teman. Oke, di sini ada tahapan, kemudian mulai dari penerapannya, teman-teman. Nah, mungkin kita akan bahas mulai dari sini, teman-teman, yaitu penerapan di R secara manual. Kita mulai dari membuka data, kayak gitu, kemudian ke prosesnya. Gitu. Nah, di sini eh, saya sudah siapkan untuk R script-nya, teman-teman. Saya hapus dulu environment-nya. Oke,
Nah, yang pertama tentu kita butuh mengimport library-library yang kita butuhkan, teman-teman. Tadi saya sebutkan ada Facto minor sama Facto extra. Nah, kemudian dua ini adalah kepentingan untuk plotting, teman-teman ya. Jadi untuk mempermudah kita, contohnya si correlation plot ini kita gunakan untuk menghasilkan plot ini, teman-teman ya. Oke, jadi library-library ini akan kita pakai di sesi ini. Nah, pertama kita jalankan dulu. Jadi teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang pertama baru ini ya, baru mulai di R, saya nggak tahu nih, teman-teman sebelumnya udah belajar Python atau bahasa pemrograman apa sebelumnya gitu. Jadi si R Studio gitu, itu punya satu apa ya UI gitu, yang memudahkan kita untuk bekerja untuk melakukan analisis statistik. Nah, di sini teman-teman mungkin untuk yang pertama kali gitu ya. Jadi di sini ada 4 bagian nih teman-teman, 4 bagian itu ya. Bagian kiri atas itu untuk kita menuliskan kode kita tetapi dalam bentuk script. Nah, katakanlah kalau teman-teman punya notepad gitu ya, nah ini notepadnya si R tuh ini. Gitu. Jadi untuk kita buka nulis script gitu ya, kode-kode yang sebenarnya bisa kita jalankan secara multi line kayak gitu. Nah, di sini teman-teman nggak cuman hanya R script aja ya, nanti ada Markdown juga gitu. Bisa seperti notebooknya di Python gitu. Ini juga yang kita render tadi sebenarnya di sini teman-teman. Jadi mirip kayak notebook gitu. Dan termasuk R juga bisa kita jalankan di Jupyter ya. Bisa bisa juga dengan bahasa R kayak gitu. Nah, kemudian sebelah kanan itu adalah environment, teman-teman. Nah, bagian di sini itu untuk melihat variabel-variabel yang sudah kita buat. Kita udah bikin variabel apa aja ya. Nah, nilainya tuh akan tampil di sini. Nah, bagi teman-teman yang mungkin baru belajar pemrograman gitu ya, entah mungkin dimulai dari Python atau mungkin dimulai dari C seperti saya dulu gitu ya. Nah, kadang kita ketika sudah bikin variabel tuh, saya udah bikin variabel apa aja gitu ya. Nah, di R mudah nih kita bisa cek di sini. Oh, misal nanti kita udah jalankan ini ya, saya udah membuka data dan saya bikin satu variabel data Indonesia. Nanti akan muncul di sini, teman-teman. Nah, yang namanya coding kita juga butuh semacam konsol atau terminal gitu, teman-teman. Nah, di sini juga ada di bagian sebelah kiri bawah, teman-teman. Nah, konsol ini biasanya untuk kita menjalankan kode baris per baris, kayak gitu. Nah, sebenarnya si R ini teman-teman ya. Sebenarnya R itu biasanya kita kerjainnya langsung di konsol seperti ini. Nah, dan untuk mempermudah, makanya ada satu R Studio ini ya yang sudah di-compile seperti ini, jadi mudah-mudah kita. Nah, di sebelah bawah kanan, di sini adalah tampil untuk teman-teman melihat terkait dengan directory gitu ya, atau file, kemudian hasil plot kita dari sini. Kalau teman-teman mau cari package gitu ya, atau library, itu juga bisa di sini. Cari bantuan kita atau belajar di sini juga ada gitu, termasuk viewer dan presentation. Nah, itu sekilas teman-teman pengenalan dari RStudio gitu. Oke, yang pertama kita akan coba praktek gitu teman-teman. Kita menggunakan data. Ini Indonesia 2025, saya ngambil beberapa variabel gitu ya. Dan disclaimer aja, saya dari mathematics gitu ya. Jadi mungkin kalau interpretasinya nanti teman-teman mungkin ada yang kurang tepat gitu ya, mungkin maksudnya interpretasi bukan dari angka-angkanya ya, tapi mungkin asumsi dan lain sebagainya. Nanti kalau teman-teman mungkin menurutnya mau dikoreksi boleh banget gitu. Kita belajar bareng aja gitu. Nah, pertama kita perlu load data yang mau kita pakai. Kita jalankan aja teman-teman. Kalau kita bekerja di script seperti ini, kita nggak mau jalanin semuanya sekaligus gitu ya. Kita bisa select baris kode yang mau kita jalankan, kita select seperti ini, kemudian kita klik run, teman-teman. Nah, di sini saya menjalankan atau mendefinisikan satu data frame, gitu ya, katakanlah data tabular gitu di R, itu dengan kita membaca dari sebuah data CSV, kayak gitu. Nah, ini data yang kita gunakan teman-teman ya. Nah, kalau kita view file, ya
CSV itu ya, koma separated value. Di sini pemisahnya kebetulan ada titik koma, jadi ya sebenarnya datanya seperti ini, gitu. Tapi once kita load, kita dapat dia dalam bentuk data frame seperti ini, nah kita bisa view, nah datanya jadi mudah untuk kita lihat, teman-teman. Nah, ketika kita bekerja dengan data, pertama kita harus lihat datanya, gitu. Kayak misal di sini PDRB, datanya gede-gede gitu ya, ada ribuan, gitu. Dan di sini ada desimalnya pakai koma. Kemudian TPT ini desimalnya pakai koma. Sorry, ini tadi pakai titik teman-teman ya. Ini pakai koma, ini pakai koma. Sorry, ini pakai titik, ini pakai titik, ini pakai titik, ini pakai titik. Kemudian ada berapa baris? Oh, ada 38 karena ini merepresentasikan provinsi-provinsi di Indonesia dan data-data ini saya ambil dari BPS, teman-teman ya. Nah, di AirPaps tadi itu sudah kita cantumkan linknya juga kayak gitu. Oke. Nah, jelas kita udah lihat datanya. Kemudian eh, kita mau si kolom ini teman-teman, number ya atau ID ini kita jadikan ID gitu atau nama indeks baris gitu teman-teman ya. Atau sebenarnya kita hapuskan si nomor ini gitu ya. Jadi kalau kita jalankan, nah ini datanya sudah dari tadi 8 variabel jadi 7 variabel teman-teman ya. Karena kan tadi ID ya, sebenarnya ID di sini kan the baris. Nah, untuk konteks sekarang kita nggak pakai ID kayak gitu untuk konteks saat ini ya, pas kita buat ini. Kemudian kita mau lihat metadatanya atau data kita tuh tipe datanya apa aja kayak gitu. Nah, di R itu bisa menggunakan function str, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat kalau di kita view seperti ini, kan kita nggak tahu nih si PDRB itu tipe datanya apa gitu, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, kalau kita cek kayak gini, muncul nih ini numerik. Nah, tapi yang menarik teman-teman, nah kalau di sini ya, ini kan muncul angka nih 5,64, tapi ternyata sama R dia nggak didetek sebagai angka nih, tapi didetek sebagai karakter. Nah, kalau kita lihat satu persatu seperti ini, kalau kita lihat di bagian bawah atau hasil dari function str, nah kita lihat ini nama kolomnya, biasanya kayak gitu. Kemudian di sini ada CHR. CHR itu artinya karakter, num itu artinya numerik. Nah, kalau provinsi itu teks karakter berarti benar gitu teman-teman. Nah, PDRB numerik benar gitu. Nah, tetapi TPT tingkat pengangguran terbuka itu karakter itu kurang tepat. Kenapa? Karena kita menggunakan koma sedangkan di R pemisah desimal itu menggunakan titik, teman-teman. Jadi koma di sini dia di teks sebagai teks. Nah, artinya apa? Kalau kita memproses data, apalagi metode statistik itu biasanya diproses kan angka, teman-teman. Nah, ini ternyata dia teks tuh. Nah, nggak bisa diproses, kayak gitu. Ini sebenarnya semuanya aja ya. Terkait masalah tipe data tuh nggak cuma di R, di Excel sama, di Python sama, semuanya sama. Gitu. Dan ini sharing aja teman-teman ya, yang biasanya kadang kalau teman-teman ini ya, ya saya dulu sih ketika mahasiswa juga kadang langsung ini kenapa ya kok error ya? Ya ternyata tipe datanya gitu. Makanya ketika teman-teman belajar bahasa pemrograman apapun, yang dibahas pertama adalah data dan tipe data gitu. Karena itu penting. Paling enggak memastikan kode kita tuh bisa jalan atau enggak gitu. Oke, nah karena itu, gitu ya, makanya kita butuh untuk proses persiapan dan pembersihan gitu. Nah, yang pertama kita perbaiki nih yang di kolom tingkat pengangguran terbuka tadi, kita replace komanya, begitu juga di UMP kayak gitu. Dan kemudian kita pastikan di provinsi tadi kan dia karakter, jadi kita yang numerik kita pastikan numerik, yang karakter kita juga convert sebagai karakter. Kita pastiin aja. Nah, kita bisa jalankan step kode ini, teman-teman. Nah, kalau kita mau jalankan beberapa line kode, tinggal kita select seperti ini, teman-teman, kemudian kita jalankan. Nah, selama kita nggak membuat variabel baru, teman-teman ya. Jadi kan dari tadi saya bekerja di data Indonesia gitu ya. Cuman, oh untuk kolom TPT, saya lakukan transformasi ini. Untuk kolom UMP, saya lakukan transformasi ini. Untuk kolom provinsi, saya lakukan eh, transformasi ini. Gitu. Artinya,
saya belum membuat variabel baru. Makanya di environment saya itu masih data Indonesia aja gitu. Cuman kalau kita buka sekarang, ini sudah beda gitu. Dari angkanya saja sekarang ada perbedaan teman-teman yang tadi koma sekarang jadi titik. Kalau kita cek satu persatu, ini numerik, ini numerik, ini numerik, ini numerik, ini numerik, dan ini juga numerik. Atau lebih mudahnya kita bisa pakai str Indonesia seperti ini gitu ya, data Indonesia, str kemudian nama variabelnya, kita bisa dapat, oh di sini udah numerik semua. Gitu. Nah, jadi proses persiapan data kita uh, ini yang basic gitu teman-teman yang memastikan data kita nanti bisa diproses selanjutnya. Oke, nah kita masuk ke menu utama gitu. Jadi saya mau tunjukkan tahapan PCA ini manual gitu, satu per satu teman-teman. Nah, pertama karena kita mau memproses data yang numerik aja, kan di data kita ini masih ada kolom provinsi teman-teman ya. Kita nggak bisa proses ini, makanya kita pilih gitu. Makanya di sini kita akan ambil gitu data Indonesia gitu ya. Itu semua kolom kecuali kolom yang pertama, teman-teman ya. Jadi kita ambil kolom kedua dan seterusnya seperti itu. Dan untuk si nama provinsi ini itu kita jadikan nama indeks kayak gitu. Nah, kalau kita jalankan, nah di sini saya mendefinisikan ya data underscore numerik. Nah, sama dengan oke. Ya, saya tadi lupa ngebahas. Nah, nanti teman-teman kalau yang baru belajar R, sudah belajar R mungkin tahu gitu ya si notasi ini. Jadi ini adalah untuk assigning teman-teman atau mendefinisikan. Jadi si ini kita simpan di variabel yang sebelah kiri. Gitu. Jadi data Indonesia dari kolom kedua dan seterusnya itu kita assign ke variabel baru yang kita sebut dengan data numerik. Nah, kalau kita jalankan ini teman-teman, maka kita akan dapat variabel baru si numerik tadi yang cuma 6 variabel. Kenapa? Karena kolom pertama sudah eh, kita nggak pakai gitu ya. Jadi kita ngambil kolom kedua sampai terakhir, kemudian di data numerik kita gitu ya, indeks kolomnya saya ganti dengan nama provinsi. Jadi nanti kalau kita tampilkan datanya, anggaplah ini belum dilihat dulu gitu ya. Data kita sekarang hanya yang numerik aja gitu. Nah, indeks, nah makanya ini warnanya beda karena ini indeks teman-teman ya. Indeks. Nah, indeksnya yang biasanya 1, 2, 3, 4 kita ganti jadi nama-nama provinsi. Kenapa? Untuk mempermudah kita. Oh, indeks 38 siapa ya? Kita nggak perlu ngecek gitu. Kita langsung tahu, oh yang terakhir itu di Sumatera Utara misalnya gitu. Ini untuk mempermudah kinerja pekerjaan kita aja teman-teman. Oke, kemudian ini ya tahap pertama tadi untuk standarisasi teman-teman ya. Pertama ya, saya mau melakukan standarisasi hanya bisa di data numerik, maka saya perlu hanya ngambil di data numeriknya aja. Kemudian selanjutnya kita standarisasi. Nah, standarisasi ini caranya banyak, teman-teman. Salah satunya ada min max. Kita intinya akan kita rubah dari skala yang jadi skala yang sama, 0 ke 1, teman-teman ya. Ada min max scaling gitu. Di sini kita pakai z-score gitu. Sehingga nanti dari hasil si scale tadi gitu, kita akan dapat satu data gitu ya dengan rata-rata 0 dan simpangan baku 1 gitu. Karena kita menggunakan si z-score scaling. Nah, di R z-score scaling itu kita pakai function scale. Nah, makanya dari data yang tadi skalanya kalau kita lihat ini sebenarnya cukup serag. Oh enggak, beda ya. TPT ini satuan, ini ribuan, ribuan, ini puluhan, ini ratusan teman-teman ya. Jadi kita perlu melakukan scaling gitu. Oke, nah kalau kita jalankan ini teman-teman, nah sekarang kita dapatkan data kita tadi gitu ya. Oh, kita dapatkan jadi di skala yang tadi dengan sorry bukan 0 sampai 1 teman-teman ya. Kalau di z-score tadi berarti kita dapat data dengan rata-rata 0 kemudian variansinya 1 gitu. Nah, ini data hasil scaling yang kita peroleh teman-teman. Oke, karena terlalu besar mungkin ini saya hapus dulu beberapa yang belum kita pakai teman-teman.
Oke. Nah, kemudian ya kita konfirmasi aja karena menggunakan Z-score itu harusnya simpangan baku dan rataannya sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Nah, ini dicek, oh rataannya 0, simpangan bakunya 1. Nah, dia ini untuk mengecek aja sih, teman-teman. Gitu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, kan saya udah punya data yang di scaling seperti ini. Oke, jadi kita bisa lanjut ke proses selanjutnya. Tadi saya bilang tuh, eh, yang merepresentasikan informasi data tadi disebut varian, karena kita punya 10, sorry, di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita punya 6 variabel, teman-teman. Kita punya 6 variabel, bagaimana kita bisa melihat bagaimana data itu berubah bersamaan dengan data yang lainnya. Nah, makanya kita gunakan covarian namanya. Nah, karena kita punya 6 variabel gitu, makanya nanti variannya itu bisa berpasang-pasangan, teman-teman. Jadi PDRP dengan TPT, PDRB dengan PPM, PDRB dengan IPM, PDRB dengan UMP, PDRB dengan happiness index gitu. Nah, karena banyak, maka cara menampilkan yang mudah dalam sebuah matrik yang disebut dengan matrik kovarian. Kalau kita jalankan, kita akan dapat matrik kovarian dari variabel kita. Nah, nanti hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, karena dia dengan dirinya sendiri tadi variannya 1 gitu, teman-teman ya. Nah, kovarian itu kan adalah varian bersama-sama atau tadi ya bersama-sama, teman-teman. Nah, kalau dia bersama dengan dirinya sendiri dia disebut dengan varian. Makanya ketika dia terhadap dirinya sendiri atau di bagian diagonal nilainya pasti 1, teman-teman. Nah, dari sini kita bisa lihat nih bagaimana si kovariannya antar TPT dengan PPM misalnya, TPT dengan IPM, TPT dengan MP. Biasanya kalau kita mau melihat gitu ya, mana sih yang hubungannya rendah, tinggi gitu ya, dari angka kita mungkin cukup kesulitan. Nah, makanya kita bisa tampilkan dia dalam satu visualisasi atau dari correlation plot tadi ya, di covarian tadi yang kurang lebih berbicara dengan hubungan, membicarakan hubungan antar variabel, kurang lebih gitu teman-teman. Nah, kita bisa tampilkan dalam visual seperti ini. Di sini ada ukurannya dan ada warnanya. Jadi kita bisa lebih mudah untuk mencari atau memahami teman-teman ya daripada angka itu mempermudah. Oke, jadi misalnya ini yang biru berarti si variannya tinggi gitu ya, karena kan yang paling rendah merah, yang paling tinggi biru. Merah ini berarti dia -1, kalau biru dia +1, teman-teman. Oke, baik. Dan ini besar kecilnya adalah merepresentasikan nilainya juga, teman-teman ya. Jadi makin merah dan makin besar dia berarti makin turun, makin biru makin gede berarti dia makin naik. Gitu. Oke, berarti kita udah dapat si matrik kovarian tadi nih, teman-teman. Nah, dari sini kita akan gunakan teori matematik gitu ya, atau salah satu metode matematik namanya eigen, nilai eigen dan vektor eigen. Nah, sederhananya kita mau memecah gitu ya, memecah matrik ini jadi karakter dari karakter data itu. Nah, karena data yang kita gunakan tadi sejatinya adalah kovarian antar variabel, maka kita bisa katakan nih matrik atau data yang kita pakai tadi itu memang untuk menggambarkan informasi-informasi dari seluruh data yang sudah kita proses di matrik kovarian ini, teman-teman. Nah, jadi ketika saya bisa ambil nilai eigen dan vektor eigennya, sementara si nilai eigen ini biasanya adalah merepresentasikan satu nilai gitu ya dari vektor tadi. Jadi satu nilai namanya adalah eigen, satu vektor namanya vektor eigen, dia berpasangan. Maka si nilai eigen itu akan menjelaskan seberapa penting gitu ya atau seberapa besar mewakili si vektor baru tadi gitu. Nah, eh, karena tadi kita sudah bekerja di matrik kovarian ini, teman-teman. Oke, jadi kita dekomposisi, kita dapat eigen, eigen value dan eigen vektornya.
Nah, nanti kita dapatkan untuk nilai eigennya, sorry, nilai eigennya berarti yang ini, teman-teman. Oke, nah kita bisa dapatkan di sini, si 2,514 itu teman-teman ya, atau kita panggil aja, gampangnya kita panggil di sini. Nah, kita dapat jadi 6 nih teman-teman ya, karena kan tadi 6 kali 6. Nah, kemudian ada eigenvektor. Nah, oke. Jadi si vektor ini dia pasangannya sama nilai yang pertama, dua, yang kedua, dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman nilainya ini ada yang besar, ada yang kecil. Gitu. Nah, makin besar, maka data-data ini atau nilai ini berarti merepresentasikan gitu ya, atau semakin besar perannya mewakili dari data keseluruhan tadi ya, karena di sini berarti konteksnya varian, kayak gitu. Nah, kemudian kalau seandainya ini hasilnya belum urut, tapi biasanya sudah urut gitu, kita perlu urutkan. Kemudian kalau kita mau urutkan ulang, maka kita juga perlu mengurutkan eigenvektor kita. Makanya kita perlu mengurutkan si eigen sama eigenvektor tadi berdasarkan urutan nilai eigennya. Gitu. Oke, kita dapat. Kemudian nanti seberapa besar sih gitu ya, karena tadi kan saya dapatnya 2,5, 1,08. Nah, maka perlu saya bagi dengan jumlah keseluruhan. Nah, jadi setelah saya jalankan ini hanya untuk mencetak aja, teman-teman. Oke, kemudian kalau saya jalankan ini, oke, sorted eigenvals not defined. Nah, di bahasa pemrograman apapun, teman-teman, kalau error biasanya ada notifnya. Di sini kita dapat error ya. Nah, teman-teman langsung baca aja. Ini apa sih? Oh, sorted eigenvals not found. Berarti kita belum mendefinisikan ini. Saya tadi udah jalanin bagian bawah nih, teman-teman, tapi sorted eigenvals-nya itu belum. Berarti ini belum saya jalankan. Tadi cuma saya seleksi, tapi belum saya run seperti ini. Nah, kalau sudah saya run, berarti itu harusnya bisa. Oke, nah kalau saya jalankan sampai part ini teman-teman, nah kita peroleh nih dalam bentuk persentase. Gitu. Tadi kan 2,5 dibagi total keseluruhannya, itu berapa persen? Oh, 41%. Nah, kemudian yang kedua, nilai kedua 18%. Nilai ketiga 17%. Gitu. Nah, dari sinilah nanti kita mau ambil berapa sih jumlah variabel dari keenam variabel ini yang mau kita ambil nih. Yang penting jumlahnya lebih lebih sedikit dari 6 tadi, teman-teman. Karena 6 kan nggak bisa kita visualisasikan gitu ya. Kalau saya ambil, oh berarti saya mau ambil PC1 dan PC2 gitu. Nah, makanya nanti kita dapat ini. Nah, dari dua itu tuh seberapa besar sih mewakili keseluruhan data? Ya kita jumlah aja angka ini. 41 tambah 18. Sekitar 60% ya, teman-teman. Oh, berarti dari dua prinsipal komponen ini saya bisa dapat atau mewakili kurang lebih 60% varian data dari keseluruhan data tadi, teman-teman. Nah, kemudian tinggal data ini kita transformasikan gitu ya ke data awal kita tadi gitu. Jadi kita transformasikan lagi. Nah, nanti kita akan dapat misal saya mau ambil dua variabel aja nih gitu ya. Variabel 1 dan variabel 2 karena mau saya plot gitu ya. Maka saya ambil PC1 dan PC2. Nah, dapatlah teman-teman gitu. Jadi sekarang kita dapat si Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, DIY Yogyakarta dan seterusnya itu dengan nilai-nilai yang baru. Yang nanti kalau kita visualisasikan, nanti kita bisa lihat nih, kalau kita plot, nanti kita bisa lihat provinsi-provinsi mana yang berkumpul itu berarti dia punya karakteristik yang sama, kayak gitu. Nah, ini untuk tahapan step by step-nya, teman-teman. Nah, tadi sebenarnya untuk memahami tahapannya, gitu ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman. Boleh? Atau sudah ada pertanyaan di kolom chat? Oh, belum ada? Oke. Nah, tadi di sini saya ada satu ya dari Numiko, teman-teman ya. Sebenarnya
dia punya jasa untuk PCA berbayar kayak gitu, tetapi di sini bagus banget nih. Dia ngasih gambaran gitu. Pertama tentang variasi tadi, teman-teman ya. Jadi kalau saya ambil banyak data gitu ya, sini data saya makin banyak gitu. Misal bagaimana saya itu bisa mengambil si informasi ini, teman-teman. Ini kan datanya, anggaplah garis birunya ini belum ada, teman-teman ya. Anggaplah garis biru ini belum ada. Terus bagaimana sih kita bisa menangkap variansi secara maksimal gitu, teman-teman. Nah, adalah caranya ketika kita tarik garis lurus seperti ini, supaya saya bisa lihat si sebaran ini, teman-teman, lebih jelas. Ya, sayangnya kalau datanya seperti ini, ya kan kalau saya langsung eh, apa trajektorikan ke sini kan sama aja kayak teman kalau kita put kalau kita atur stretch-nya, kalau kita atur eh, putarannya, teman-teman ya. Bagaimana kita bisa menangkap variasi? Tadi kan informasi yang banyak tadi kita asumsikan dengan variansi yang besar, teman-teman ya. Jadi bagaimana saya tuh bisa dari data itu saya bisa nangkep informasi sebanyak-banyaknya. Nah, makanya saya harus kalau ini kan yang saya gerakin datanya, teman-teman ya. Nah, perhatikan ini kalau kita plot di sini gitu ya. Perhatikan kalau saya putar di sini yang tadinya kalau datanya oke, mungkin saya seperti ini, teman-teman. Oke, kalau saya tarik seperti ini, kalau awalnya data seperti ini, saya tarik garis begini teman-teman, maka data ini kelihatannya itu cuman menyebarnya sekian gitu atau variansinya sekian. Nah, padahal si data ini kan cukup menyebar jauh ya. Maka sebenarnya saya nanti perlu gerakin garisnya gitu ya. Sebenarnya yang digerakin harusnya garisnya. Cuman kalau saya kasih skenario lain, kalau data saya seperti ini di garis seperti ini, maka kita akan dapat bisa menangkap varian data ini lebih maksimal, teman-teman. Gitu. Nah, karena ini yang saya gerakan datanya mungkin teman-teman agak bingung. Nah, di dua dimensi, sebenarnya yang kita gerakan adalah tadi teman-teman si garis ini tadi, gitu. Jadi bisa menangkap variansinya tadi. Nah, kalau kita gerakan, gitu ya, dan kita bisa dapatkan si garis principal komponen tadi itu yang dia langsung menangkap eh, variansi terbanyaknya. Ini kan sumbu awal kita kan X ya teman-teman ya. Tapi ketika kita tambahkan data gitu, makin banyak data, kok garisnya itu geser-geser gitu. Nah, kenapa? Karena dia mencoba menangkap variansi yang paling banyak gitu. Jadi kalau kita lihat nih dari sudut pandang ini, mana sih yang bisa lihat datanya tuh paling lebar gitu ya. Nah, kalau kita visualkan, jadi ini kan dari potret miringnya teman-teman ya. Kalau sudah kita plotkan sama XY-nya, jadi datanya tuh ini teman-teman di data baru ini. Nah, dari hasil data baru ini ya teman-teman, makanya sebenarnya awal data awal kita kan nggak ada biru oranye ini teman-teman ya. Tapi kita kayak transformasi lagi jadi data seperti ini. Nah, jadinya kita bisa melakukan visualisasi. Nah, karena ini kan data awal saya juga dua dimensi, data akhir saya dua dimensi. Tapi karena tadi saya sudah menjelaskan bagaimana saya ngambil 2 dari 6, teman-teman. Sebenarnya katakanlah data kita tuh tadi ada 6 dimensi gitu ya. Nah, si dua tadi tuh ini teman-teman ya. Jadi yang tadinya nggak bisa kita visualkan, bisa kita visualisasikan. Gitu. Oke, nah kita lanjut untuk ke kode kita teman-teman. Nah, tadi untuk step by step PCA-nya nih teman-teman. Nah, kalau dengan Factominer, kita hanya menggunakan fungsi namanya PCA, kita inputkan datanya, kemudian nanti kita tentukan itu kita mau ambil berapa dimensi kayak gitu, teman-teman. Di sini saya definisikan 7 gitu ya. Kemudian ada scale unit dan grafnya saya setting jadi true dan false. Dan nanti kita
bisa dapatkan si PCA result-nya. Jadi kalau saya jalankan di bagian sini aja, saya akan dapat si PCA result ini dia isinya banyak nih, teman-teman ya. Ada eigen, berarti nilai eigen tadi, nah, hasilnya sama. Kemudian ada variabel, di sini lebih banyak lagi nih, ada cost, ada kontribusi, kayak gitu ya. Individu, hasilnya lebih banyak yang jelas, teman-teman. Nah, karena tadi langsung kita kan hasil dari PCA tadi, teman-teman. Nah, ya sebenarnya hasilnya salah satunya adalah yang kita ingin tadi ambil gitu ya, eigen dan vektor eigennya. Nah, cuman kita bisa lihat summarisasinya, teman-teman. Nanti kita bisa dapat si variabel, ada dimensi satu, ada CTR, ada cos 2, dimensi 2, CTR dan cos 2-nya, dan seterusnya, teman-teman. Nah, kalau kita mau lihat, kita mau ambil eigen dan vektor eigennya, kita bisa ambil si eigen, itu, kemudian kita ambil untuk eigen value-nya, kemudian vektornya kita juga bisa ambil dari si SPD-nya ini, teman-teman. Nah, nanti kita akan dapat hasil yang sama dari hasil si faktor minor tadi, teman-teman. Jadi kalau kita jalankan, nanti kita akan dapat hasilnya. Oke, sorry. Oke, saya jalankan mulai dari sini ke sini. Nah, kita dapat hasil yang oke. Nah, karena ini saya tampilkan semuanya, teman-teman ya. Jadi dimensi 1 sampai 6 tadi. Kalau kita set langsung 2 tadi, kita juga dapat gitu, teman-teman. Eh, oke. Jadi sebenarnya dari sini, teman-teman nanti kalau mau di setup boleh tinggal diganti dan dijalankan kayak gitu. Nah, selanjutnya, nah kita akan visualisasikan gitu. Jadi ya biar nanti kita tahu gitu ya hasil-hasil tadi. Apalagi kalau teman-teman di penelitian sosial biasanya ini terpakai sekali gitu. Nah, di sini mungkin izinkan saya langsung membuka di bagian AirPubs-nya supaya mudah teman-teman ya. Karena di situ eh, dalam satu tampilan itu sudah ada kode dan juga hasilnya, teman-teman. Nah, pertama adalah script plot. Ini untuk menampilkan tadi untuk fungsinya Favis egg, teman-teman ya. Nah, dari namanya aja ini untuk ngeplot si eigennya tadi, teman-teman. Kan saya bilang tadi yang pertama itu 41%, yang kedua 18% kayak gitu. Nah, supaya hasil itu tuh lebih mudah dipahami, kita bisa membuat sebuah plot namanya script plot, teman-teman. Untuk methodnya atau functionnya namanya fvisegg gitu. Nah, ini untuk apa sih? Untuk menampilkan persentase keragaman atau variansi yang dapat dijelaskan oleh setiap komponen utama atau prinsipal komponen. Gitu. Jadi seberapa besar sih variansi yang bisa dijelaskan oleh si variabel-variabel baru tadi, teman-teman. Nah, kalau kita jalankan code ini, nanti kita akan dapatkan ini, teman-teman. Nah, jadi langsung mudah nih kelihatan. Pembandingannya juga mudah gitu ya. Oh, ini 41,9% nih untuk dimensi 1, dimensi 2-nya 18%, dimensi 3-nya 17,1% dan seterusnya. Nah, ini biasanya digunakan untuk apa? Kalau saya mau um, mereduksi dimensi gitu. Mereduksi dimensi dari 6 jadi 2. Saya harus tahu si 2 tadi itu seberapa mewakili dari ke-6 data saya tadi gitu. Saya harus tahu nih, berapa sih nilainya? Nah, tinggal kita jumlahkan aja. 41 tambah 18. Kurang lebih 60%. Jadi kita tahu nih, kok konsekuensinya. Kalau saya hanya ngambil 2 dari 6, saya hanya dapat sekitar 60%. Kayak gitu. Nah, kalau saya tambah satu lagi, saya dapat tambah sekitar 17% lagi, jadi sekitar mendekati 70%. Dan seterusnya. Nah, ini yang kita baca dari script plot tadi, teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman di analisis prinsipal komponen tadi, ya harus tahu nih si prinsipal komponen yang paling nomor satu tadi itu seberapa ini ya, seberapa mewakili gitu ya. Nah, itu kita lihat dari script plot. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Nah, di sini sudah kita terapkan juga untuk setting pewarnaannya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa
terapkan saja disesuaikan dengan data teman-teman. Gitu. Oke, ya nanti pembacaannya ya kurang lebih seperti tadi ya yang sudah saya jelaskan. Oh, ada satu lagi teman-teman. Biasanya di script plot ini kita pengen tahu di prinsipal komponen mana yang dia turun signifikan kemudian melandai. Nah, jadi turun terus melandai atau membentuk siku atau elbow istilahnya. Nah, dari sini kalau kita lihat ya di dimensi satu ke dimensi 2 itu langsung turun. Bread, gitu ya. Baru di sini agak melandai. Nah, ini yang disebut titik elbow-nya atau sikunya, teman-teman. Oke, jadi turun drastis dari dimensi satu ke dimensi 2. Oke, itu visualisasi yang pertama. Visualisasi yang kedua, oke, tadi saya sudah dapat prinsipal komponen gitu. Sedangkan tadi dari si prinsipal komponen tadi teman-teman itu akan hasilnya kan sudah dikembalikan ke variabel aslinya gitu ya. Jadi angka-angka si PC1 dan PC2 tadi itu sudah berada pada variabel aslinya kayak gitu. Nah, kita bisa melakukan atau membuat namanya correlation circle atau lingkaran yang menunjukkan korelasi, teman-teman. Nah, ingat kita fokus sama kata korelasi, teman-teman. Nah, ini cara baca dari hasil correlation circle atau lingkaran yang isinya korelasi. Nanti kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, yang pertama, teman-teman, karena ini juga definisi dari metode ini gitu ya. Panjang panah. Panjang panah menunjukkan seberapa baik satu variabel direpresentasikan oleh komponen utama yang ditampilkan. Tadi di script plot saya bilang komponen utama satu, dimensi satu, PC1 itu merepresentasikan 41,9% dari keseluruhan data. Ingat, keseluruhan data. Terus kalau saya mau lihat si PC1 ini mewakili PDRB seberapa jauh gitu ya. Nanti direpresentasikan dengan panjang panah, teman-teman. Semakin panjang atau mendekati ujung lingkaran, maka di plot di PC1 dan PC2 ini si variabel tersebut itu cukup baik direpresentasikan oleh si PC1 dan PC2 kalau kita ngomongin dua dimensi. Gitu. Kemudian, nah ini tadi panjang panah teman-teman ya, seberapa variabel itu diwakili oleh PC1 dan PC2 tadi. Nah, sedangkan untuk arah panahnya, itu variabel yang mengarah ke kanan, itu berarti dia punya hubungan yang positif dengan PC1, gitu. Sedangkan yang mengarah ke kiri, itu memiliki hubungan negatif dengan PC1, gitu. Nah, kemudian nanti kan dia akan terhubung ya, antar variabel seperti ini, maka dengan sudut yang lancip gitu atau dia berdekatan, maka dia punya korelasi yang positif, teman-teman. Gitu. Jadi panah yang saling berlawanan dia negatif gitu. Oke, jadi kalau dia arahnya sama gitu ya, dia korelasinya positif. Kalau dia berlawanan seperti TPT dengan UMP nih, gitu. Nah, itu dia berlawanan gitu. Dari si correlation cycle ini. Nah, lebih jelasnya ini berarti makin dekat lingkaran, maka dia makin si PC1 PC2-nya tuh berhasil merepresentasikan si TPT ini gitu. Oke, ada pertanyaan dari Kak Andin. Berarti variabel yang paling jauh di arah kanan itu menunjukkan bahwa variabel itu paling berpengaruh ya. Nah, ini yang eh, bukan berpengaruh, lebih tepatnya si prinsipal komponen tadi atau di PC1 dan PC2 tadi dia dengan baik dipresentasikan gitu kan. Gitu. Nah, terkait dengan seberapa besar pengaruhnya, ini pengaruh gimana ya ngejelasinnya. Ya, mungkin saya kembalikan lagi aja. Jadi si variabel ini kalau dia panjangnya mendekati lingkaran, artinya dia si PC1 PC2 ini berhasil merepresentasikan dengan baik kayak gitu.
Sedangkan UMP ini kalau dari PC1, PC2 tadi dia kurang baik nih karena pendek. Nah, kenapa? Gitu ya. Kenapa? Kok bisa kayak gitu? Gitu. Karena teman-teman tadi kita lihat ya, eh, ini hanya 41%. Ini kemudian tambahin 18%, tambahin 17%. Berarti eh, kalau kita hanya pakai PC1 dan 2, berarti ada yang belum ke cover. Nah, bisa jadi di PC1 dan PC2 ini teman-teman, memang si UMP ini kurang kurang di cover kayak gitu. Nah, eh, kata pengaruh tadi mungkin bisa kita terjemahkan karena memang dalam pembahasan ini ya si TPT dan PPM di PC1 dan PP2 tadi itu dominan kayak gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Kak. Gitu. Semoga cukup menjawab. Gitu. Oke. Eh, baik, itu untuk collision cycle. Untuk functionnya itu FIS, PCA, VAR. Oke, kemudian di sini warna panah menunjukkan besar kontribusi masing-masing variabel terhadap pembentukan komponen utama. Nah, merah di sini semakin besar kontribusi variabel tersebut. Gitu. Oke. Nah, di sini ada contoh untuk eh, pembahasannya, teman-teman. Jadi di sini kita gunakan 6 variabel nih. Ada produk domestik bruto, ada tingkat pengangguran terbuka, ada persentase penduduk miskin, ada indeks pembangunan manusia, UMP, dan happiness index. Nah, dua komponen ini mampu menjelaskan 61% dari keragaman data. Nah, contohnya ini teman-teman. Variabel IPM memiliki kontribusi terbesar terhadap PC1. Ingat kata kuncinya kontribusi terbesar, teman-teman. Jadi ini terlihat karena panah IPM itu hampir mencapai lingkaran yang berwarna merah gitu. Nah, kemudian variabel TPT ini memiliki kontribusi terhadap kontribusi terbesar terhadap PC2 gitu. Oke, karena dia mengarah ke sini teman-teman ya. Nah, kemudian PDRB dan HI memiliki arah, ini ngomongin arah ya. PDRB dan HI itu di arah yang sama. Kemudian ini juga disebutkan yang arah berlawanan. Nah, kemudian UMP berada di titik pusat. Nah, artinya kalau kita menggunakan si PC1 dan PC2 tadi, sebenarnya si UMP ini kurang terwakili gitu ya, teman-teman. Nah, warna panah itu memperlihatkan besarnya kontribusi. Artinya variabel IPM, TPT, HI, dan PPM memiliki warna yang lebih merah sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembentukan dua komponen utama dibandingkan PDRP dan terutama UMP. Oke, nah mungkin ini Kak Adin, kenapa saya tadi tidak langsung mengiyakan pengaruh? Sebenarnya tadi ada yang belum saya sebutkan, implementasi PCA itu biasanya untuk menyusun indeks, gitu ya. Nanti nilainya itu digunakan jadi indeks seperti itu. Nah, itu nanti kaitannya di sini sih. Nanti seberapa besar kontribusinya, kayak gitu ya, di nilai yang akan kita gunakan nanti, gitu. Misal dia dapat kita pakai PC1 dan PC2 tapi dia hanya di 60% tadi gitu ya. Nah, variabel-variabel itu tuh seberapa punya kontribusi di angka yang nanti akan kita gunakan untuk penghitungan indeks tadi gitu. Jadi kalau kata pengaruh gitu saya tadi agak kurang berani menyebutkan iya gitu ya. Jadi lebih menggunakan kata kontribusi kayak gitu. Oke, cuma nanti kalau ada jawaban yang lebih tepat boleh banget gitu ya. Karena saya takut nanti salah gitu. Cuman saya berfokus ke istilah-istilah yang sesuai gitu ya dari metode ini gitu. Kemudian ini ada pertanyaan dari Kak Araya, sorry Kak Awadi. Cara menentukan jumlah komponen utama. Oke, ini jawabannya sesuai kebutuhan Kak. Gitu. Misal saya mau visualisasikan di dua dimensi.
Kayak tadi kan kita plot ya, berarti ya saya pilih 2 dimensi gitu. Kalau saya mau plot 3D berarti saya pakai 3 dimensi. Atau saya mau pakai ini untuk menghitung indeks, saya butuh ini berapa PC gitu. Jadi tergantung kebutuhan seperti itu. Nah, tetapi kalau saya pilih 2, saya harus tahu seberapa mewakili sih si principal komponen yang saya hasilkan tadi. Nah, dilihat dari sini tadi dijumlahkan. Kalau saya pilih 2, saya cuma dapat 60%. Kalau saya pilih 3, saya udah dapat 70%. Gitu. Nah, sebenarnya ke situ ya, Kak Alwadi. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Araya. Kak, kapan presensinya ya? Oke, presensi habis materi selesai ya, Kak. Gitu. Oke, Kak Andin. Oke, ya, karena sama-sama sambil belajar ya, Kak. Karena tadi saya lebih cenderung menyebutkan kontribusi tadi gitu ya. Kalau nanti di bidang Kak Andi misalnya itu disebut sebagai pengaruh gitu ya pada konteks tertentu, boleh banget gitu. Karena kenapa? Kadang problemnya adalah ketika misal ya korelasi aja teman-teman. Korelasi ini kan sebenarnya hanya kalau data ini naik, maka data yang kedua juga naik gitu. Tapi kadang kita langsung menyebutkan, oh berarti kalau data ini naik menyebabkan yang lain naik. Padahal itu dia kausalitas gitu. Itu contohnya di hubungan korelasi misalnya. Nah kadang kurang lebih kasus-kasus yang itu tuh juga kejadian gitu ya. Jadi lebih amannya kita mungkin kalau saya biasanya pahami dulu dari metodenya itu sebenarnya apa sih yang dihasilkan kayak gitu. Nah kalau kita implement ke satu bidang, konteksnya bagaimana? Oh, kalau di sini dia konteksnya pengaruh, oh berarti bisa kita katakan ini besar pengaruhnya. Kontribusi atau seberapa dia mewakili gitu ya. Oh, kita bisa sebut sebagai kontribusi misalnya. Oke, kemudian ini tadi sudah. Nah, kalau ini kita fokus kepada variabelnya. Jadi ini variabel eh, si variabel-variabel ini yang mana yang paling berhubungan erat gitu ya, apakah dia berlawanan gitu, apakah dia direpresentasikan dengan baik dengan prinsip komponennya kayak gitu. Nah, terus bagaimana dengan individunya gitu. Nah, individunya kita bisa pakai individual factor map, teman-teman. Nah, untuk metodenya itu FFIS PCA individu gitu. Oke, tadi terkait pertanyaan tadi, ini kita buatkan satu catatan penting. Jadi hubungan antara variabel ini berdasarkan arah panahnya, sedangkan kontribusinya itu dengan warna panahnya. Nah, ini semoga nanti bisa ngebantu teman-teman ya untuk lebih memahami membaca hasil-hasil dari visualisasi di VCA ini. Gitu. Nah, kemudian kalau tadi saya lanjut lagi teman-teman, variabel sekarang di individunya, gitu, atau titik-titik datanya atau data per provinsinya tadi teman-teman konteks kita. Nah, kalau tadi yang arah panahnya sama gitu ya, sama-sama ke kanan gitu, dia membentuk sudut lancip, maka dia punya korelasi yang dekat gitu. Sedangkan yang berlawanan dia korelasinya negatif. Nah, dengan hasil ini kita juga bisa gunakan di individu datanya, teman-teman. Artinya nanti data-data yang diplot berdekatan dia punya karakteristik yang sama, kayak gitu. Nah, misal di sini kalau kita jalankan gitu teman-teman kita pakai FIS PCA individu gitu. Kemudian untuk pewarnaannya kita pakai kontribusi gitu. Kemudian gradient colornya kita tentukan 3 warna seperti ini. Sorry. Nah, kita bisa lihat sebaran individu pada komponen utama. Nah, sederhananya adalah data-data yang berkumpul itu punya karakteristik yang sama. Data-data yang terpisah jauh dia punya karakteristik yang berbeda. Nah, sebenarnya sederhananya itu, teman-teman. Nah, di sini lebih detailnya juga sudah ada sebagian besar provinsi berkumpul di titik pusat. Hari ini menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi punya karakter yang relatif, teman-teman ya, berdasarkan 6 variabel yang kita gunakan atau indikator yang kita gunakan. Gitu. Nah, kemudian di sini ya kita lihat mana yang jauh gitu ya, di posisi sebelah mana kayak gitu. Nah, ini
teman-teman nanti bisa in detail gitu ya, bisa cek di sini. Nah, kemudian itu tadi untuk individu, yang sebelumnya untuk variabel. Nah, kita bisa lihat untuk kalau tadi per ini teman-teman ya, prinsipal komponennya. Kalau saya mau tahu di prinsipal komponen satu itu eh, kolom mana sih yang dia punya kontribusi paling tinggi gitu. Nah, kita bisa pakai fvis contrib gitu. Fvis underscore contrib. Nah, ini untuk PC1 misalnya tinggal kita ganti aksesnya aja. Nah, untuk PC1, oh yang paling tinggi IPM karena dia kontribusinya 30%. Ini PPM kontribusinya, oh sorry, lebih dari 30%, ini sekitar 30%, mungkin di 29-an gitu. Happiness index dan lain dan seterusnya. Tanda merah ini rata-ratanya teman-teman ya. Jadi biasanya kita membacanya, oh di PC1 ini yang paling berkontribusi di atas rata-rata gitu ya, itu si IPM dan PPM gitu. Biasanya cut off-nya tuh rata-rata garis merah. Itu kalau kita mau lihat per variabel. Kalau saya mau lihat per individu, bisa gitu. Tinggal tadi choice-nya, oh ya tadi ada variable choice di sini teman-teman. Ini variabel kita ganti IND yaitu individu. Nah, jadi dari prinsipal komponen satu tadi, oh yang paling ini ya berkontribusi atau di atas rata-rata hanya 4 nih. Ada Papua Pegunungan, Papua Tengah, DKI Jakarta, dan Papua Selatan serta Jawa Barat, teman-teman. Ingat, tadi ya seberapa besar variasi yang kita kumpulkan tadi, itu yang coba kita tangkap. Artinya sebenarnya kurang lebih teman-teman idenya berarti ini adalah biasanya nilai-nilai individu yang nilainya beda jauh gitu ya, biasanya yang ketangkep di sini kayak gitu. Nah, beda jauh ini bisa tinggi bisa rendah. Oke, ini tadi untuk kontribusinya, teman-teman nanti bisa in detail dicek di sini gitu. Kemudian ada plot cosinus kuadrat. Nah, ini adalah untuk kualitas representasi, teman-teman. Jadi nilai cos kuadrat ini seberapa baik informasi dari satu variabel dapat dijelaskan oleh komponen utama. Kalau tadi itu kontribusi, kalau ini dapat dijelaskan, teman-teman. Jujur, kalau saya di sini saya masih perlu belajar lebih detail lagi kenapa ini bisa disebut dengan kualitas representasi tadi ya. Saya jujur belum belum terlalu ngeh gitu. Saya masih belajar di sini. Tetapi di sini teman-teman kalau dari dokumentasinya si kontribusi ini untuk mengidentifikasi variabel atau individu yang paling berperan dalam membentuk PC, berperan membentuk PC gitu. Sedangkan cos kuadrat itu digunakan untuk menilai seberapa baik variabel itu direpresentasikan oleh komponen utama. Nah, dari sini sudah beda teman-teman ya. Kalau kontribusi itu mana yang paling berperan, kalau cos kuadrat itu adalah seberapa baik variabel itu direpresentasikan oleh komponen utama. Jadi POV-nya beda. Kalau si kontribusi tadi itu, kalau saya punya PC1, mana sih yang paling berkontribusi atau menyebabkan nilainya tuh segitu tuh siapa aja gitu ya. Sedangkan dibalik nih kalau cos kuadrat gitu. Um, Variabel ini gitu atau individu ini tuh seberapa baik sih diwakili oleh si PC1 ya principal komponen tadi teman-teman gitu. Oke, jadi ya sama nanti kita bisa bikin dalam satu bar chart seperti ini. Nah, cuman kalau tadi itu kontribusi, ini adalah si cosinus kuadratnya. Oke, nah kemudian yang terakhir, ini sama teman-teman ya, bisa untuk variabel, bisa juga untuk individu. Kemudian yang terakhir adalah biplot. Nah, ini sebenarnya menggabungkan antara yang variabel dan individu tadi dalam satu tampilan yang sama. Kayak gitu, teman-teman. Oke, jadi mungkin itu untuk sesi pembahasannya. Sekali lagi teman-teman bisa baca gitu ya di AirTalks yang sudah kami susun. Nanti kita juga akan terus gitu ya mendevelop materi-materi lain. Kalau teman-teman punya usul, boleh banget gitu ya nanti di presensinya. Teman-teman bisa kasih usulan feedback gitu ya. Oh, bisa nggak Kak di pertemuan mendatang gitu ya
bahas tentang ini nih, atau kalau teman-teman pengen request satu pelatihan gitu ya, pelatihan em, tentang ini, saya cari kemana-mana nggak ada nih Kak, bisa nggak dari Data Tech bantu kami gitu ya, boleh banget teman-teman, bisa banget kayak gitu. Oke, baik, ada pertanyaan dari Kak Almadi, ada maksimal jumlah variabel nggak yang PCA dengan RStudio? Nah, jumlah variabel ini yang dimaksud jumlah variabel yang bisa diolah atau jumlah variabel yang seperti apa Kak Almadi? Gitu. Nah, tentu kalau ya dari pemrograman pasti nanti ada jumlah datanya gitu ya. Pasti tentang memori dan lain sebagainya pasti ada keterbatasannya, tapi harusnya cukup cukup bisa banyak gitu ya, Kak Alwardi gitu. Tapi kalau jumlah variabel yang bisa direpresentasikan tadi tergantung gitu ya, mau diambil PC-nya berapa ya berarti bisa dari satu sampai keseluruhan variabel. Cuman kalau kita ambil dari 6 kita ambil 6 sama aja gitu ya. Nggak kita reduksi gitu. Oke, baik teman-teman. Kalau belum ada pertanyaan lagi, baik. Oke, sebelum saya kembalikan lagi ke moderator untuk sesi pengisian presensi dan seterusnya, teman-teman, tadi saya perkenalan dari Data Tech gitu ya. Kami adalah sebuah wadah gitu untuk belajar statistik, kemudian data science. Saat ini kita memang masih fokus di metode-metode statistik, teman-teman. Kenapa? Karena kami ini ya sering gitu banyak teman-teman yang ingin belajar statistik yang lebih detail gitu ya. Mungkin di perkuliahan sudah ada gitu, tapi kadang kurang terwadahi begitu ya, atau mungkin dari mungkin ada metode-metode yang kurang dibahas in detail gitu ya. eh, Banyak yang mencari kayak gitu. Makanya kita develop produk pelatihan. Di antaranya di 2 pekan setelah ini, teman-teman, 1 pekan setelah ini ya, kita ada online training itu di 2 hari gitu, teman-teman ya. Kita adakan di malam hari. Itu untuk statistik deskriptif dan statistik inferensial menggunakan R. Nah, ini nanti akan diampu oleh Pak Associate Profesor Dr. Padul Jana. Ya, beliau adalah punya pengalaman banyak tentang statistik deskriptif dan diferensial. Selain beliau memang mengajar teori ini, tetapi yang menarik adalah beliau juga sudah menerapkan ini langsung teman-teman di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Gitu. Jadi beliau sekarang menjadi dosen di salah satu universitas di Yogyakarta, gitu ya, dan uh, ya sangat apa ya, sebuah kehormatan bagi kami gitu bisa memberikan satu wadah teman-teman kesempatan kalau teman-teman mau mengambil gitu ya program statistik dan inferensial dengan R gitu. Dan ini memang online training itu adalah sebuah produk pelatihan yang spesifik membahas tertentu teman-teman. Nah, saat ini kita juga lagi godok untuk SMPLS dan PCA gitu ya. Tapi sekarang yang sudah siap itu adalah untuk statistik deskriptif dan diferensial dulu menggunakan R teman-teman. Oke, untuk informasi lengkapnya teman-teman bisa cek lagi di Instagram kami gitu ya, di Instagramnya dari Data Tech Laboratory. Nah, kemudian selain online training, kami juga ada onsite training. Gitu. Nih teman-teman mungkin yang lagi di Jogja gitu ya, mau pelatihan R gitu, dari dasar sampai bisa olah data statistik pakai R gitu ya. Kita ada nih setiap bulannya teman-teman reguler, kita ada kelas di weekend gitu ya. Kita rancang di sini 2 kali weekend nih, Sabtu Minggu. Kita buka batch 3 gitu di Juli ini, ada di mulai dari tanggal 18 sampai tanggal 26. Cukup pagi sampai siang, teman-teman kita belajar mulai dari dasar R, EDA gitu ya, exploratory data analysis, uji hipotesis sampai uji multivariat, teman-teman. Tentu yang deskriptif sama inferensial tadi pasti masuk di sini di bagian uji hipotesis, teman-teman. Nah, itu kita onsite ya, teman-teman. Jadi nanti ada labnya, kemudian nanti juga akan diampu oleh satu Pak Profesor Sugiarto, gitu ya, dan nanti juga saya, teman-teman, atau nanti
kalau bisa saya atau mungkin bisa lainnya gitu. Tapi sekarang kita yang siap gitu ya, itu langsung bersama saya atau nanti mungkin bisa juga diganti teman-teman gitu ya, tergantung nanti yang available gitu. Tapi intinya nanti akan ada trainer yang siap membantu teman-teman, termasuk nanti juga sudah ada asistennya gitu ya. Kalau teman-teman lebih nyaman gitu ya, langsung belajar, fokus gitu, nggak mungkin kalau live seperti ini mungkin terdistraksi gitu ya. Kalau mau langsung tanya juga ada tempatnya kayak gitu. Nah, itu mau live kita juga ada. Reguler teman-teman, setiap bulan kita adakan. Jadi kalau teman-teman nyari ada nggak sih tempat pelatihan statistik yang tiap bulan buka gitu kayak tes IELTS, kayak tes TOEFL gitu ada nggak sih di Jogja? Ada teman-teman. Kita dari Data Tech Laboratory membuka itu. Saat ini kita masih pakai R. Nah, kita juga lagi menggodok untuk Python dan lain sebagainya gitu. Nanti tunggu aja teman-teman ya produk-produk pelatihan dari kami. Gitu. Oke, mungkin itu teman-teman materi dan informasinya. Selanjutnya akan saya kembalikan lagi ke Kak Cynthia selaku moderator di malam hari ini. Intinya teman-teman silakan sebelum kita akhiri, kita kasih waktu maksimal 10 menit gitu ya untuk mengisi presensi dan nanti dari hasil presensi ini yang akan teman-teman mendapatkan sertifikat gitu. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman atas waktunya, atas partisipasinya untuk join di event kami pada malam hari ini. Terima kasih banget sudah menyempatkan waktunya gitu. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan-kesempatan baik lainnya. Tentu saya dalam menyampaikan materi, tentu saya juga masih belajar, teman-teman saya masih terus belajar. Kalau banyak kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf. Dan oh ya teman-teman, boleh banget gitu ya untuk saling terkoneksi. Teman-teman bisa connect ke GitHub, sorry, LinkedIn ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa search nama saya, Joko Elianto. Boleh kita saling connect gitu ya. Siapa tahu nanti kita bisa berkolaborasi gitu. Teman-teman bisa search saja Joko Elianto di LinkedIn. Dan ya teman-teman sekarang sudah eranya seperti itu ngebangun profile ya tentu teman-teman belajar statistik belajar ini juga untuk membranding diri gitu ya jadi boleh banget nanti saling terkoneksi di LinkedIn. Oke, sekian sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Cynthia. Silahkan Kak Cynthia. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sebelumnya, Mas, atas penyampaian pematerannya. Luar biasa sekali pemaparannya, mulai dari konsep dasar, aplikasi di berbagai riset, sampai praktik langsung di R Studio. Tadi benar-benar membuka wawasan kita tentang efisiensi PCA dalam reduksi dimensi data. Nah, mungkin untuk teman-teman semua, kita bisa on kamera untuk dokumentasi. Bisa bantu dipandu, Mas Joko, untuk dokumentasi. Minta tolong untuk open kamera ya teman-teman semua. Maaf Mas, itu masih di mute. Oke, sorry. Baik teman-teman, sambil teman-teman isi presensi kita foto dulu sebentar gitu ya. Oke, boleh banget untuk izin teman-teman untuk on cam sebentar aja gitu. Kita dokumentasikan kebersamaan kita. Di sini ada dua layar teman-teman ya. Jadi mungkin saya akan coba screenshot dari layar pertama dan layar kedua gitu. Oke. Saya tunggu sampai 21.15. Berarti 15 detik lagi kurang lebih. Kayak 30 detik lagi. Oke, masih ditunggu. Makasih Kak Lia, ada Kak Rahma, kemudian siapa lagi nih teman-teman? Kami mohon gitu. Boleh banget buat on cam gitu. Kita berikan kebersamaan kita malam hari ini. Oke, ada Kak. Oke, boleh banget. Silahkan. Oke, thank you Kak Andin konfirmasinya. Oke, mungkin bagi teman-teman yang lagi trouble kameranya, nggak apa-apa banget. Boleh. Bagi teman-teman yang available, boleh banget untuk kita dokumentasikan kebersamaan kita malam hari ini. Oke. Baik, dan jangan sungkan-sungkan teman-teman ya. Nanti kalau mau request gitu ya, Kak, ada nggak nanya gitu, ada nggak pelatihan ini di data teh, ada nggak
Saya kesulitan ini Kak, metode ini. Boleh nggak nanti ada private course misalnya? Bisa banget. Kita tailoring buat teman-teman, gitu ya. Oke, mungkin ini sudah? Gak ada yang lain? Oke, baik. Kita screenshot dulu teman-teman ya. Berikan senyum termanisnya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, untuk layar pertama, kita lanjut ke layar kedua. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Sudah, Kak Cynthia. Oke, mungkin kita kembalikan lagi teman-teman. Jangan lupa Sudah untuk isi Kak? presensi. Ya, saya kembalikan ke Oke, Kak baik. Cynthia. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas atas panduannya. Eh, Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara, teman-teman. Terima kasih banyak kepada narasumber kita atas ilmu yang sangat bermanfaat, dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sangat aktif dan interaktif sepanjang webinar ini. Eh, Bagi peserta yang belum mengisi absensi, mungkin segera bisa diisi ya teman-teman semua, karena dengan berakhirnya webinar ini, maka berakhir pula presensi yang kita sediakan. Saya, Cynthia Afriani, selaku MC, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara. Sampai jumpa di pelatihan dan webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Terima kasih bagi teman-teman semua yang mau out, boleh leave Zoom-nya. Oke, thank you.